Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah Masjid Asy-Syamil yang dirahmati Allah, tadi sudah diumumkan kita sudah masuk atau hampir masuk di bulan Zulhijjah, tergantung versinya. Ada banyak amalan yang bisa kita hitung apa saja nih yang momentumnya jatuhnya di bulan Zulhijjah. Kita hitung dari yang pertama, yaitu puasa. Kita disunnahkan berpuasa. Kemudian kita juga tentu saja disunnahkan untuk nanti tanggal 10 Zulhijjah melakukan sholat Idul Adha. Selain itu juga disunnahkan juga buat kita menyembelih kurban, dan juga bukan disunnahkan, malah diwajibkan untuk pergi haji. Paling tidak ada 4 itu, Pak. Tapi nampaknya kita nggak akan mungkin membahas semuanya. Kalau kurban mungkin sudah sering lah ya dibahas, jadi kita skip. Yang pertama tentang puasanya. Jamaah sekalian, puasa yang disunnahkan itu ada 3. Pertama, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa yang paling dalilnya paling sahih, paling kuat, dan itu yang jadi standar basic lah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau kita mau menambah lagi pahalanya, nilainya bertambah, maka selain tanggal 9 kita boleh juga tambahin puasanya dengan tanggal 8. Jadi puasanya 2 hari. Bagusan mana, Pak? Tanggal 9 doang sama 9 dan 8. Ya, 9 dan 8 ya. Walaupun kalau bicara kesohihan, dalilnya lebih kuat itu yang tanggal 9. Nah, pendapat yang kedua ini bukan pilih antara tanggal 9 dan tanggal 8, bukan begitu. Pilih antara tanggal 9 doang dengan tanggal 9 plus juga tanggal 8. Ya pasti banyakkan yang 9 dan 8 lah. Nah, mau di atasnya lagi biar pahalanya banyakan, juga disunnahkan puasa sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah. Sejak, artinya dari tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, tambah lagi 8, tambah lagi 9. Jadi 9 hari, Pak. Itu kita disunnahkan puasa. Nah, tinggal pilih mau difficulty levelnya mau yang gimana. Kalau mau yang paling ringan, pilihannya sehari doang, ya berarti tanggal 9. Kalau mau yang agak tinggi, ya tanggal 9 dan tanggal 8. Tapi kalau mau yang top levelnya, paling tinggi derajatnya ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi semuanya itu tidak ada yang wajib, itu sunnah. Fadilah banyak, saya nggak akan ngomongin fadilahnya. Ya, janji Allah itu kan merontokkan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya dan sebagainya. Nah, cuma yang ada jadi kendala sedikit begini, Pak. Anggaplah kita mau pakai yang tanggal 9 ya. Tadi udah diceritain tuh, tanggal 9 ada perbedaan ya antara satu kelompok umat Islam dengan umat Islam yang lain. Jadi tanggal 9 itu jatuh hari apa? Nih kita hitung nih, Pak ya. Ini kan hari ini hari Senin. Kalau hari ini adalah tanggal 1 kan Senin ya, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu, Senin 8, Selasa 9 ya. Tanggal 9, Pak, hari Selasa. Kalau hitungannya pakai hari ini tanggal 1. Tapi kalau hitungannya adalah besok tanggal 1, kan berarti tanggal 9-nya hari Rabu. Nah, berantem tuh, Pak, 2 kelompok itu. Mau yang versi mana nih kita ya? Masalahnya bukan apa-apa. Kalau seandainya
besoknya tanggal 10-nya itu bukan hari yang diharamkan puasa, nggak ada masalah. Ente mau puasa hari Selasa boleh, mau puasa hari Rabu juga boleh gitu ya. Tapi begini Pak, yang puasa hari Selasa meyakini bahwa besoknya Rabu itu tanggal 10 dan itu lebaran haji, dan di hari itu haram untuk puasa. Sementara yang mengatakan bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya hari Rabu, dia kan puasa. Bagaimana mungkin puasa sunnah di hari yang diharamkan? Jadi akhirnya kalau udah ngomong kayak gitu Pak, yang menang yang puasanya Selasa, yang Rabu disuruh pulang, sana lagi pulang, ngapain lu puasa di hari raya begitu. Tapi jamaah sekalian, sebenarnya masalahnya bukan masalah menang-menangan ya, tapi masalahnya adalah bagaimana umat Islam di suatu negeri berijtihad dalam menentukan awal Zulhijjah. Nah, begini jamaah sekalian, bahwa di tengah umat Islam itu terjadi perbedaan sebenarnya bukan hal yang asing. Di zaman para sahabat juga sudah terjadi. Di zaman para sahabat itu kejadiannya begini, hadisnya Sahih Muslim. Seorang yang tinggal di Madinah bernama Quraib itu pada awal bulan Ramadan, kisahnya sih tentang Ramadan Pak. Di awal Ramadan dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus. Waktu itu pusat pemerintahan Islam itu sudah pindah Pak, dari Madinah ke Kufah dan pindah ke Damaskus. Yang jadi khalifahnya waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah khalifah di Damaskus. Nah, dia ini orang Madinah, namanya Quraib. Dia lagi ada di Damaskus di saat awal Ramadan. Jadi pada hari Kamis itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Besok hari Jumat ada dua kemungkinan, apakah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30. Ya, metodenya dengan ru'yat, bukan dengan hisab tapi dengan ru'yat. Dilakukanlah ru'yatul hilal pada hari Kamis sore. Dan alhamdulillah hilal kelihatan banget Pak. Semua masyarakat di Damaskus melihatnya, bukan cuma 1-2 ribuan. Termasuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga melihat. Jadi beliau bukan cuma dapat laporan, tapi beliau sendiri melihat langsung. Maka diputuskan, baik rakyatku, malam ini kita tarawih, besok pagi kita mulai puasa. Itu hari Jumat. Puasalah orang di Damaskus itu pada hari Jumat, itu tanggal 1 Ramadan. Nah, yang jadi bikin kaget si Quraib ini di tengah bulan Ramadan dia pulang ke Madinah. Kaget karena ternyata dia baru sadar orang-orang di Madinah itu mulai puasa bukan hari Jumat, hari Sabtu. Wah, kok bisa? Di sana di pusat, di ibu kota hari Jumat tanggal 1-nya. Di Madinah kenapa jadi hari Sabtu? Maka beliau bertanya dengan orang yang paling alim di Madinah, murid langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini bagaimana ceritanya wahai sahabat Nabi? Anda jelasin dong. Kata Quraib, kata Abdullah bin Abbas, pada hari Kamis sore itu kita sama kalian nyari hilal. Cuman hilal kagak kelihatan, nggak barang atuk yang lihat di Kamis sore itu. Akhirnya kita musyawarah di Madinah, kita putuskan besok hari Jumat belum masuk Ramadan, masih bulan Sya'ban. Sebagaimana sabda Nabi, ya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu dengan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi. Nah, fa in ghumma 'alaikum, kalau bulan enggak kelihatan, enggak usah ribet, fa akmilu iddata sya'ban 30. Genapkan saja bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Deal. Kita sepakat, kita puasa mulai hari Sabtu. Nah, Quraib ini bingung. Itu kan negeri Islam,
ini juga negeri Islam, kok bisa sih beda-beda begitu, bagaimana? Wahai Abdullah bin Abbas, Anda tuh orang paling ngerti Quran, didoain sama Nabi dari kecil sebagai alimhut ta'wil, faqihhu fiddin wa alimhut ta'wil. Kata Abdullah bin Abbas, tenang aja, ente gak usah puyeng. Kenapa? Ada perbedaan di sono hari Jumat tanggal 1-nya, di sini hari Sabtu. Itu Nabi udah ngajarin sejak dulu. Hakadza 'allamana Rasulullah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita. Nah, para sahabat yang lain termasuk Quraib kan diem, Pak. Kenapa? Kalau udah yang ngomong Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, Nabi ngajarin begitu, kan nggak ada yang bisa protes. Mau protes gimana? Emang yang jadi muridnya Nabi lu? Bukan, gua nih dari kecil jadi muridnya Nabi, gitu Pak. Maka ada perbedaan itu memang tidak bisa dihindari. Tapi dengan catatan, Pak. Catatannya begini. Walaupun di Damaskus itu mulai hari Jumat, ya, dan di Madinah itu mulai hari Sabtu, tapi di masing-masing tempat itu ada waliyul amr, ada pimpinan yang disepakati. Kalau di Damaskus pimpinannya Muawiyah, dia khalifah. Tapi kalau di Madinah, khalifah rumahnya bukan di Madinah, rumahnya Damaskus, jaraknya jauh, Pak. Maka di Madinah itu para ulama kumpul, termasuk Abdullah bin Abbas, memutuskan, oke, deal, kita mulai 1 Ramadannya hari Sabtu. Nah, kalau yang memutuskan adalah para waliyul amr, maka itu sifatnya mengikat kepada seluruh penduduk Madinah. Di zaman segitu, Pak, nggak ada penduduk Madinah puasa duluan gara-gara denger di Damaskus duluan. Enggak. Damaskus, Madinah, likullin matla'. Dari setiap tempat itu ada matla'nya sendiri-sendiri. Dan itulah yang berjalan selama 14 abad selama ini. Saudi Arabia bisa saja bilang Ramadan hari Jumat, tapi Damaskus itu kan Suriah gitu kan. Dari sejak zaman sahabat sudah bisa beda. Ya, Suriah kadang-kadang bikin hari Sabtu, kadang-kadang mana duluan mana belakangan, negaranya beda-beda gitu Pak. Ya, Mesir duluan, Saudi belakangan, itu biasa. Sedekat itu Pak wilayahnya, mereka bisa beda-beda dan wajar. Dan itu syar'i banget gitu. Nah, apalagi kita Indonesia, jaraknya kan lumayan jauh, ya kan? Kemarin aja waktu kita Ramadan kemarin ini kan kita nih kan rata-rata boleh dibilang beda sama Saudi Arabia. Ya memang beda. Setiap tahun pasti beda-beda dan beda. Nah, gitu. Jamaah sekalian, saya yakin banyak umat Islam di Indonesia yang sudah paham hal itu. Sudah paham. Berarti beda nggak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau puasa Arafah, kan orang wukuf di Arafah tanggal 9. Masa kita puasanya malah tanggal 10 sih? Itu ada yang bertanya begitu, Pak. Ini gimana ngejawabnya? Ngejawabnya begini, Pak. Sebenarnya dari tadi saya ngomong nih, Pak, sunnahnya puasa itu di bulan Zulhijjah adalah tanggal berapa? Tanggal 9. Saya menyebut dari awal tuh tanggal 9 dan tidak pernah menyebut puasa Arafah. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungannya antara puasa tanggal 9 dengan orang wukuf di Arafah. Enggak ada hubungannya. Ada dua nih dalilnya atau dasarnya. Pertama, di zaman Nabi itu udah puasa duluan sejak tahun kedua Hijriah, tanggal 9 Zulhijjah tuh sudah sejak tahun kedua Hijriah Nabi udah puasa. Tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan itu Nabi puasa tiap tahun. Sementara wukuf di Arafah itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kan baru di tahun ke-10. Jadi ketika Nabi puasa nih tiap tahun tanggal 9, di Arafah ada orang nggak? Nggak ada. Makanya kalau ada yang mengatakan puasa tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa Arafah,
ada benernya ada enggaknya. Kalau ada benernya, kalau pas kebetulan nyambung iya. Tapi kadang-kadang nggak nyambung juga. Ya buktinya tahun kedua Nabi puasa tanggal 9 dan di Arafah nggak ada orang, Pak. Nggak ada orang haji sebelum Nabi haji. Ada sih orang-orang musyrikin Arab itu tiap tahun bikin haji, Pak. Tapi musyrikin ya, bukan kaum muslimin, orang-orang yang penyembah berhala. Dan mereka hajinya, nah ini dia nih, saya harus bongkar di sini juga, Pak. Mereka haji tiap tahun tapi waktunya, tanggalnya bukan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Enggak. Mereka terbiasa itu menggeser-geser bulan haji. Gara-garanya awalnya mereka suka menggeser-geser bulan perang. Perang ini, Pak, kan ada orang Arab tuh walaupun kafir-kafir begitu, tapi mereka punya kesepakatan dalam setahun ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Arba'atun hurum. Cuman ya begitu, Pak. Mereka tuh kadang-kadang melanggar, waktunya berhenti perang masih perang aja, lagi tanggung katanya begitu, Pak. Lagi tanggung pengen dibacok, ya suruh berhenti gitu kan. Jadi mereka langgar bulan-bulan haram berperang, tapi mereka kodok, nah ini dia, Pak. Mereka ganti bulan larangannya tuh di bulan yang lain. Nah itu kebawa-bawa ke haji. Orang lagi perang, haji. Udah terusin aja perangnya. Nah terus hajinya, ntar hajinya kita atur aja bulan yang lain. Jadi kadang-kadang haji itu, Pak, sama orang kafir tuh ya, dilakukan di bulan Muharram. Lah haji apaan bulan Muharram? Kagak sah kan? Ya kagak sah lah. Makanya Nabi, walaupun orang musyrikin Arab itu haji, tapi Nabi nggak pernah ikut. Haji apaan bulan Muharram? Bukan haji itu namanya. Kadang-kadang haji mereka pindah di bulan Rabiul Awal. Lah ini Rabiul Awal bukannya maulid Nabi, malah haji gitu kan. Kadang-kadang mereka taruh di bulan Sya'ban. Wah Allah, ditunda-tunda jadi bulan Sya'ban. Itu kacau suracau loh, Pak, orang-orang musyrikin Arab. Dan memang dalam prakteknya juga mereka kacau, Pak. Orang haji itu kan bawa hadiyu, hewan sembelihan ya, entah untuk dam tamatu atau untuk sunnah aja atau untuk nyembeli kurban kan. Nah itu yang mereka sembelihin tuh berhala. Jadi diserahin kepada berhala. Nih berhala kita kasih kurban gitu. Udah gitu, Pak, namanya tawaf. Orang musyrikin Arab kacau juga. Tawafnya sambil bersiul-siul, sambil bertepuk-tepuk tangan gitu. Sweet gitu kan. Terus apa namanya? Tepuk tangan. Dan ini yang parah. Mereka tawaf dengan imajinasi mereka itu kan menyerahkan diri pada Allah. Kita mesti telanjang. Itu beneran, Pak, dia telanjang, Pak. Bayangin, Pak, orang begitu banyak muterin Ka'bah telanjang bulat semua. Ya cuman agak mendingnya karena mereka melakukannya di malam hari. Kalau siang mungkin malu sama ontak atau gimana gitu ya. Malam, Pak. Gitu. Dan arah tawafnya berbeda. Jadi kalau yang benar kan kita tawaf nih Ka'bah, ini bahu kita sebelah kiri itu mengarah ke Ka'bah. Jadi kita muter beloknya ke kiri gitu, Pak. Kalau dilihat dari atas tuh kayak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah mereka kebalikannya, Pak. Pokoknya kacau dah, ya kan? Makanya Nabi nggak pernah ikut hajinya orang Arab itu, nggak pernah ikut. Baru di tahun ke-10 Nabi haji yang benar. Setelah peristiwa Fathu Mekah tahun ke-8, tahun ke-9 Nabi belum haji, baru tahun ke-10 Nabi haji. Nah pas waktu Nabi haji, Nabi sudah ambil alih tuh, Pak, manajemen haji, dan ditetapkan haji kita mulai hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, untuk yang pada haji nggak usah puasa. Nah, kalau yang pada haji nggak usah puasa, yang kagak haji silahkan pada puasa. Tapi Nabi sudah puasa tanggal 9 itu sejak 8 atau 9 tahun sebelumnya. Namanya bukan puasa Arafah, namanya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi, Pak, bahwa kita di Indonesia misalnya waliul amr ya, para pemimpin umat Islam, pemimpin ormas-ormas Islam bersama dengan pemerintah kumpul, lalu mereka melakukan yang namanya sidang isbat gitu ya, memutuskan bahwa tanggal 1-nya misalnya besok, Pak,
ya. Maka kan jatuh tanggal 9-nya hari Rabu. Ya hari Rabu kita puasa aja, nggak usah ribut dengan di Saudi udah Lebaran. Saudi, Indonesia. Kalau dibilang, lah lu puasa apaan, orang wukufnya udah kemarin. Wukuf, puasa. Dua hal yang nggak ada hubungannya, begitu. Nah, mereka yang pada mau puasanya pas hari Selasa karena nganggap itu adalah tanggal 9, oke aja. Karena kalau buat yang pada puasanya hari Rabu, ya kan, hari Selasa kan berarti tanggal 8 gitu Pak, ya. Jadi dapat pahala. Sedangkan yang puasa tanggal 9-nya hari Rabu nggak salah juga, karena dia bukan lagi melanggar aturan nggak boleh puasa di hari raya, karena hari rayanya hari Kamis. Nah, baru haram puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu baru haram berpuasa. Itu terkait dengan puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah dan atau tanggal 89 dan atau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dengan kondisi berbeda-beda. Baik jamaah sekalian, tema yang kedua ngomongin sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi begini jamaah sekalian, sepanjang 9 kali setiap tahunnya sejak tahun kedua, Nabi itu selalu melaksanakan sholat Idul Adha dan belum pernah beliau melaksanakannya di dalam Masjid Nabawi. Belum pernah. 2 sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Nabi tidak pernah melakukannya di dalam masjid. Di manakah Nabi melaksanakan kedua sholat itu? Kalau kita baca hadisnya, di dalam musola. Nah, kita jadi bingung Pak. Nabi gak sholat di masjid tapi sholatnya di musola. Apa muat itu musola, kan kecil banget. Udah bener kita sholat di masjid, malah Nabi sholatnya di musola. Jadi begini Pak, musola di zaman Nabi dengan musola di zaman kita itu 2 benda yang berbeda. Kalau di zaman kita musola itu tempat sholat kecil di pojokan mall, muat cuma 3 orang, nah itu namanya musola, ya kan? Kalau segede kita kayak gini, ini nggak dibilang musola lagi, itu dibilang masjid, ya kan? Ini kan namanya masjid. Mungkin dulunya waktu masih kecil namanya musola kali ya. Musola apa? Asamnya juga? Hah? Itu musola kan. Sekarang karena gede jadi masjid. Itu pengaruh istilah di zaman yang berbeda. Nah, di zaman Nabi ada istilah musola, tapi tempatnya lebih besar, lebih luas dari Masjid Nabawi. Di mana itu Pak? Di gurun pasir, di luar kota Madinah. Itu disebut dengan musola karena sehari-hari bukan tempat sholat kan, itu kan gurun pasir. Cuman secara mendadak dijadikan tempat sholat, maka disebut dengan tempat sholat. Musola itu bahasa Arab Pak, artinya tempat sholat. Dipaksa untuk jadi tempat sholat padahal kesehariannya bukan tempat sholat, makanya dibilang musola, tanah yang dipaksa jadi tempat sholat. Nah, kenapa Nabi nggak di Masjid Nabawi, kenapa di musola? Itu tadi alasannya, karena musola itu jauh lebih luas, lebih lebar, muat menampung jumlah jamaah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Emang gimana? Jadi gini Pak, Masjid Nabawi kalau buat sholat 5 waktu Pak cukup. Apalagi kita tahu bahwa di dalam kota Madinah di masa Nabi, masjid nggak cuma 1, ada banyak. Ada sahabat Nabi tuh ya, kerjaannya begini Pak, dia tuh imam masjid di kampungnya dia lah, di dalam Madinah, di komplek perumahannya dia tuh profesinya imam masjid. Tiap waktu sholat dia sholat di situ sebagai imam, bukan di Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi kan imamnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah dia tuh imam masjid di salah satu komplek di dalam kota Madinah. Tapi dia ya itu juga nggak mau ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu bersama Nabi. Jadi begini Pak, namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal setiap sholat 5 waktu dia sholat dulu bersama Nabi di Masjid Nabawi. Begitu sholat udah selesai,
dia balik ke kompleknya. Nah di kompleknya itu orang-orang udah nungguin untuk sholat 5 waktu juga. Jadi dia selalu sholat 2 kali. Orang-orang di mana-mana sholat sehari 5 kali, dia 10 kali Pak. Pertama dia jadi makmum dulu sama Nabi, setelah itu dia balik ke komplek, dia jadi imam di situ. Boleh, nggak masalah. Nah ini menunjukkan bahwa di dalam kota Madinah masjid itu nggak cuma satu, ada banyak. Sehingga kalau sholat 5 waktu Masjid Nabawi pasti nampung, nggak jadi masalah. Nah cuma ada uniknya begini, setiap hari Jumat masjid-masjid yang ada di dalam kota Madinah tuh nggak boleh mengadakan sholat Jumat, karena sholat Jumat tuh hanya boleh dikerjakan di satu titik, yaitu di Masjid Nabawi. Akibatnya Masjid Nabawi Pak penuh kalau sholat Jumat, karena gabungan dari beberapa masjid ngumpul di Masjid Nabawi setiap Jumat. Nah, jadi Jumat itu adalah event di mana sholat itu istilahnya dihadiri oleh orang lebih banyak lagi, karena gabungan dari beberapa masjid. Nah, sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu adalah event yang besarnya lebih besar dari sholat Jumat, karena makanya dia setahun sekali atau 2 kali. Soalnya yang di dalam sholat Jumat nggak wajib, ya nggak wajib. Justru ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dianjurkan hadir, walaupun nggak wajib juga sih ya, tapi dianjurkan hadir. Saya kasih contoh Pak, sholat Jumat kan perempuan nggak wajib, ya kan? Tapi begitu Idul Fitri, Idul Adha, kata Nabi, perempuan ikut semua. Wajib sih enggak, cuma disuruh gitu. Nah perempuan kan kadang-kadang ada yang lagi halangan Pak, lagi haid gitu ya. Itu sama Nabi disuruh datang juga, walaupun kagak sholat minimal hadir. Nah, jadi kan Masjid Nabawi nggak muat Pak, karena emak-emak pada ikut, gitu kan? Paling enggak tuh perbandingannya 1:1 tuh Pak. Kalau emak-emak ikut ya udah kacau deh tuh, ya udah nggak muat gitu Pak. Nah ditambah lagi begini, kalau hari Jumat musafir dan orang-orang yang tinggalnya di luar kota Madinah, maksudnya tinggalnya di gurun-gurun pasir, itu kalau Jumat dia nggak kena kewajiban sholat Jumat Pak. Dia sholat zuhur aja. Cuman kalau Idul Fitri, Idul Adha sama Nabi, woi orang-orang padang pasir, ayo masuk sini ikut sholat berjamaah di Idul Fitri, Idul Adha. Lah kan jadi banyak Pak, agak muat itu. Ditambah lagi satu nih Pak, nih yang mungkin kita nggak ngeh karena nggak ada fenomenanya di zaman sekarang. Para budak hamba sahaya. Di zaman Nabi kan ada budak. Budak itu Pak, walaupun dia laki-laki, tapi kalau sholat Jumat dia gugur kewajibannya. Budak-budak itu nggak wajib sholat Jumat Pak. Jadi dia sholatnya zuhur aja. Jadi di zaman Nabi Pak, masjid nih lagi sholat Jumat, budak mah keluyuran aja dia. Woi, kagak sholat Jumat tuh. Budak Pak saya. Oh budak, ya udah nggak apa-apa. Aman, budak tuh nggak wajib. Ya kayak kita di sini emak-emak, kan bapak-bapak lagi sholat Jumat, emak-emak kan pada jajan aja keluyuran gitu kan. Nggak apa-apa dong, karena kan nggak wajib bagi dia. Nah budak gitu juga, dia nggak wajib. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kan budak udah nggak ada Pak. Nah, cuman yang keluyuran bapak-bapak masih kelihatan juga tuh. Nah, itu jangan-jangan budak dia gitu kan. Keluyuran aja ente bukannya sholat Jumat. Maaf Pak, saya sisa-sisa budak yang tersisa nih. Boleh jadi dia tuh. Minimal mentalnya mental budak gitu kali ya. Nah, jadi penuhlah Masjid Nabawi itu kalau buat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Makanya Nabi bikin di tempat yang paling lega. Mau berapa aja bisa, padang pasir. Ya di padang pasir lah dikerjainnya itu Pak, ya kan? Nah karena di padang pasir dari rumah Nabi kalau menuju tempat sholat itu jauh Pak, jalan kaki dulu kan ngelewatin rumah-rumah para sahabat terus sampai habis kota Madinahnya baru ketemu padang pasir. Disitulah ada sejarah takbiran di jalanan. Karena pada pagi hari Nabi berangkat itu sambil berjalan menuju ke tempat sholat sambil baca zikir. Zikirnya kita udah hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu Pak, nggak putus tuh Nabi jalan terus.
Itu dasar kenapa ada orang takbiran keliling kota. Cuman kalau zaman Nabi tuh bukan keliling kota Pak, menuju ke tempat sholat pagi-pagi habis subuh. Nah kalau yang di kita bukan subuh Pak, habis isya muter-muter gitu Pak, naik truk, naik kopaja keliling-keliling ya kan, bawa beduk, bawa apa itu obor gitu ya. Nah, bukan mau kemana-mana, mau ngider-ngider doang Pak gitu ya. Nah itu kalau dirunut ke belakang sejarahnya tuh sebenarnya Nabi berjalan dari rumahnya di tengah kota Madinah menuju ke tempat sholat gitu. Nah karena sepanjang hidupnya Nabi nggak pernah sholat di Masjid Nabawi, di musola, banyak orang yang salah paham, dikiranya itu syariat bahwa sholat id itu harus di lapangan, tidak boleh di masjid, gara-gara 9 kali dalam hidupnya Nabi selalu sholatnya di gurun pasir. Padahal enggak Pak, itu bukan syariat, itu illat ya. Alasannya karena enggak muat, itu aja alasannya. Sebab di zaman yang sama pada saat Nabi masih hidup di Mekah, orang enggak melakukan sholat Idul Fitri Idul Adha di gurun pasir, enggak. Mereka tetap sholat di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Seandainya syariatnya mengatakan kalau sholat Idul Fitri Idul Adha harus di padang pasir, Nabi pasti kirim surat kepada para sahabat yang tinggalnya di Mekah, woi Idul Adha bukan depan Ka'bah, woi di padang pasir, woi gitu. Tapi nggak pernah ada perintah kayak gitu. Dan faktanya para sahabat yang rumahnya di Mekah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya tetap di masjid, nggak di lapangan atau di padang pasir. Kenapa? Ya karena Masjidil Haram muat, mau banyak orang juga nggak masalah, gede masjidnya. Nah Masjid Nabawi sempit. Jamaah sekalian, kalau hari ini bagaimana? Hari ini masih ketemu nggak orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha di padang pasir di luar kota Madinah? Masih ada nggak Pak? Nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena Masjid Nabawinya udah gede banget Pak. Ya, waktu Nabi meninggal di zaman Umar tuh menggusur beberapa rumah samping-samping masjid punya sahabat, dibayar-bayarin sama dia. Minggir lo pada pindah sono gusuran gitu kan. Nah, tanahnya dibeli sama Umar, diwakafkan untuk masjid, jadi Masjid Nabawinya nambah lebar. Di zaman Utsman lebih parah lagi Pak, hampir separuh rumah-rumah penduduk Madinah tuh dikuasai sama Utsman, maksudnya dibayarin, dibeli, dibebasin, dan dibangun masjid. Di zaman Ali, di zaman khalifah-khalifah berikutnya tuh Pak, akhirnya Pak, seluruh rumah di Madinah tuh Pak digusur akhirnya. Dan semuanya udah jadi masjid. Bapak kalau sekarang ke Madinah, Bapak keliling tuh Masjid Nabawi, ya segitu itu luasnya kota Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan muatlah jamaah sholat Idul Fitri Idul Adha. Jadi sholatnya di dalam masjid gitu sekarang Pak, karena udah muat. Dan kita nggak pernah lihat ada orang Madinah sholatnya di gurun pasir kayak di zaman Nabi, itu enggak. Ya di dalam masjid pada akhirnya begitu. Nah oleh karena itulah maka di dalam mazhab Asy-Syafi'i lebih afdal sholat itu dilaksanakan di dalam masjid, bukan di gurun pasir, apalagi di jalanan, enggak gitu ya. Tapi sebagian saudara-saudara kita ada yang punya kebiasaan dari melihat hadis secara sekilas, wah Nabi sholatnya di lapangan tuh. Padahal Pak, dalam bahasa Arab itu bukan lapangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan musola, dan faktanya itu bukan musola seperti yang kita kenal. Faktanya itu adalah gurun pasir di luar kota Madinah yang kalau jalan aja itu perlu waktu sampai Nabi harus bertakbir. Itu asal muasalnya. Nah sekarang Pak di Madinah, di Mekah, orang-orang sholatnya di dalam Masjid Nabawi. Di Mekah itu ya di dalam Masjidil Haram, bukan di lapangan gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan gini, tapi Ustadz saya udah terlanjur nih bikin panitia sholat Idul Fitri Idul Adha di lapangan, boleh nggak? Jangan kata sholat Idul Fitri, sholat Jumat juga boleh Pak di lapangan, ya kan? Kalau masalah bolehnya, boleh. Asal jangan di comberan aja gitu ya. Asal jangan di tempat yang najis aja, nggak boleh. Tapi kalau mau di mana-mana selain masjid boleh nggak? Boleh. Sholat Jumat pun boleh, ya kan? Di beberapa gedung di Jakarta emang sholatnya di masjid, enggak Pak?
di B1, B2, B3 gitu kan. Asalnya tuh paling musola kecil doang, terus karena orang sholat Jumat digedein, kalau udah hari Jumat yang parkir diusir-usirin. Wah, ini buat sholat Jumat nih. Gitu. Kalau hari biasa kita ke situ kita parkir mobil, Pak. Gitu ya. Boleh. Di ballroom gitu, di function room atau di ruang aula dan sebagainya boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah bolehnya boleh. Jadi nggak usah bingung. Waduh, kita di lapangan sah apa enggak? Sah. Gitu. Tapi kalau bicara mana yang lebih afdol, sholat Jumat di lapangan apa di masjid? Ya pasti di masjid lah, Pak. Ya kan? Mana yang lebih afdol, sholat Idul Fitri itu ada di lapangan sama di masjid? Ya di masjid, Pak. Gitu. Khususnya kalau masjidnya muat gitu. Iya, Pak, di masjid kan itu tempat sholat. Kita masuk aja kita ada tahiyatul masjid kan, kita sholat. Nah kalau kita sholatnya di lapangan, ada nggak sholat tahiyatul lapangan? Nah, sebagian bilang ada karena dikias jadi masjid gitu, dikias, Pak, dengan dasar para wanita di zaman Nabi yang haid itu walaupun dia hadir ke padang pasir tapi tidak duduk di barisan soft orang sholat. Kenapa? Karena kan dia haid, jadi dia agak minggir sedikit. Nah itu katanya berarti untuk dalam waktu sekejap tempat itu dianggap berubah jadi masjid. Jadi kalau ada orang di lapangan begitu datang dia sholat 2 rakaat, kita tanya, lu sholat apaan barusan? Sholat tahiyatul masjid, kias gitu, dikias kepada masjid. Nggak usah kita salah-salahin, Pak, itu ada dalilnya juga gitu kan. Jadi mau di lapangan oke, mau di masjid oke juga gitu. Nah saya tuh sering, Pak, sholat Idul Fitri Idul Adha tuh jadi khotib gitu ya, di lapangan tuh sering gitu. Cuman kalau permintaan ada 2, yang satu di masjid, yang satu di lapangan, saya pilih yang di masjid gitu. Soalnya bukan apa-apa, Pak, kalau di masjid kan enak ada AC-nya kan gitu ya. Kalau di lapangan udah dijemur ya kan, udah gitu kadang-kadang di lapangan ada 2 resikonya, Pak. Kalau nggak dijemur hujan, nah itu kacau tuh, Pak, tuh ya kan. Udah di lapangan udah gitu turun hujan. Kayak kemarin kan kita hari Jumat seharian tuh hujan, Pak. Nah besok kalau kita bikin sholat id pas hujan, seru juga tuh, berubah antara sholat Idul Adha menjadi sholat istisqa. Wah gitu, sholat minta hujan, ya mungkin salah nawai itu apa bagaimana gitu ya. Baik, terakhir nih, Pak, ini udah habis belum waktunya nih? Tinggal 5 menit 10 menit ya, atau mungkin tanya jawab kali ya. Nah silakan, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian sebelum kita tutup jam 1. Saya Bapak ada pertanyaan terkait sholat id dan tempat sholat. Biasanya ada nih Ustaz, kalau lagi ngobrol-ngobrol sudah ada pertanyaan, tapi kalau pas ada Ustaz nggak berani nanya. Suruh bayar. Baik, saya yang tanya Ustaz. Ya. Ini terkait sholat Jumat Ustaz. Saya pernah ngobrol dengan lulusan salah satu pondok di Jawa Tengah. Udah Ustaz, dia Ustaz juga, mengenai sholat Jumat di tempat kayak di perkantoran atau di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu kan rata-rata santrinya bukan orang tempatan, jadi adalah pendatang dari luar kota nyantri di situ. Saya kiaskan juga dengan perkantoran gini, nggak ada orang mukim di sekitar kantor, paling ada sedikit orang mukim di sekitar Masjid Asyamil ini. Nah, menurut beliau ini setelah sholat Jumat wajib sholat zuhur lagi karena mereka bukan mukim, tidak ada jumlah 40 orang yang mukim di masjid itu yang sholat secara syar'inya katanya untuk menjaga-jaga kehati-hatian supaya sholat Jumatnya itu mungkin dianggap tidak sah, maka mereka melakukan sholat zuhur lagi karena anggapannya tidak ada orang penduduk situ yang mukim lebih dari 40 orang atau apalah kiasnya bahwa tidak ada orang yang mukim. Kayak perkantoran ini kan nggak ada orang tinggal di sini, rata-rata orang di Bogor, Bekasi, Tangerang ataupun Jakarta pasti jauh dari Belitung Sampurna ini. Jadi beliau di pondok pesantren di Bogor itu kalau setelah sholat Jumat dia menyuruh santri-santrinya untuk sholat zuhur lagi. Ini gimana Ustaz? Ya nggak cuma 1-2 sih, ada banyak juga. Tapi dibandingin pesantren yang tidak sholat zuhur lagi, banyakan mana? Banyakan yang nggak pakai sholat zuhur lagi kan. Kira-kira kalau dia nggak pakai sholat zuhur lagi itu sholat Jumatnya udah sah atau belum? Sah apa belum? Kita tanya sama Kiai ini, Pak Kiai, itu kan itu santrinya pada sholat zuhur lagi, berarti
sekian ribu pesantren di Indonesia, kalau nggak sholat zuhur lagi tuh kira-kira menurut Pak Kiai udah sapa belum sholat Jumatnya? Kalau dia bilang belum, gitu kan, berarti nggak sholat Jumat masuk neraka tuh. Berarti semua masuk neraka atau gimana? Gitu kan? Nah, bukan apa-apa. Kadang-kadang orang berpendapat, kadang-kadang dia cuma pengen, ya istilahnya, menurut dia benar, tapi dipikirin nggak orang-orang lain yang nggak kayak dia itu gimana kira-kira? Nah, paling dia jawabnya gini, ya ini kan kita buat kehati-hatian. Oh ya sudah, kalau kehati-hatian, untung dia bilang buat kehati-hatian. Coba kalau dibilang yang lain kagak sah semua, yang benar kita doang. Nah, saya mau tanya, bagaimana dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Emang ada orang lokal di situ, Pak? Semuanya kan orang haji, orang umroh. Enggak habis sholat Jumat enggak pada sholat zuhur lagi. Gimana dong? Kira-kira pinteran siapa? Antara dia dengan para ulama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di Al-Azhar Mesir, Pak. Al-Azhar, ya kan? Itu kan gudangnya para ulama. Itu mahasiswanya emang orang situ? Enggak. Mahasiswanya walaupun yang Mesir pun juga bukan orang Kairo, Pak. Dari Tontok, dari Damanhur, dari Asyut, dari Ismailia, dari mana-mana bukan orang situ. Dan paling banyaknya justru dari orang luar negeri semua, termasuk orang Indonesia. Di Azhar loh, Pak, di pusatnya ilmu 4 mazhab. Tapi mereka nggak sholat zuhur lagi. Pertanyaannya, pinteran siapa sebenarnya? Gitu, Pak. Ya kan? Simpel aja. Saya nggak usah jawab pakai ayat, nggak usah jawab pakai hadis. Sekedar buat perbandingan aja. Kenapa di Mekah, di Madinah, dan di Al-Azhar di Mesir itu nggak ada yang sholat lagi? Gitu. Kalau dibilang kehati-hatian, oh berarti mereka nggak hati-hati apa gimana? Kira-kira? Apa mereka kurang hati-hati? Berarti lebih hebat ente gitu yang paling hati-hati, gitu kan? Ya kan? Itu aja dia udah nggak bisa tidur tuh 2 hari tuh, Pak tuh. Iya juga ya. Nah enggak, kita belum jawab tuh, Pak, baru cuma nanya doang, perbandingan gitu kan? Nah sekarang kita jawab yang rada beneran dikit. Yang rada beneran dikit. Iya, nggak, maksud saya gini. Saya mau tanya, ini bapak-bapak yang ada di sini. Saya tanya, bapak tuh statusnya mukim apa musafir? Musafir. Musafir. Berarti kalau bapak-bapak di musafir, Ramadan nggak usah puasa boleh dong? Gimana, Pak? Bapak kalau ke kantor tuh bulan Ramadan pada puasa apa enggak? Puasa. Kan musafir. Boleh dong nggak puasa? Gimana? Ayo, musafir apa bukan nih, Pak? Musafir. Bapak rumahnya Bekasi, ya kan? Ada kan? Rumahnya Depok, rumahnya Bogor. Tangerang, Bogor. Itu Bapak datang ke Jakarta ini, ke sini nih, ke gedung apa sih ini kita namanya? Sampurna Strategik. Itu status Bapak tuh sebagai musafir apa orang mukim? Musafir. Musafir. Berarti Ramadan boleh dong nggak puasa? Ayo, berani nggak makan? Nggak berani dong, ya kan? Kenapa? Karena Bapak tidak yakin bahwa Bapak itu musafir. Berarti statusnya apa? Ya mukim, cuman rumahnya rada jauhan. Gitu loh, Pak. Ya orang mukim, cuman rumahnya rada jauhan. Nah, kitab-kitab kuning zaman dulu itu, Pak, yang dibaca oleh kiai-kiai kita, itu mikirnya begini, Pak. Dibilang orang mukim itu kalau dia tinggalnya di kampung itu doang. Kalau dia dari seberang kampung lain, dianggap bukan mukim. Nah, kalau dianggap bukan mukim, berarti kalau orang kampung lain pada sholat di situ, sholat Jumatnya nggak sah karena yang sholat bukan orang yang rumahnya di situ itu, gitu kan? Oke. Zaman dulu kan kampung sekecil itu, Pak, ya kan, paling jumlah kakak itu 100-200 kepala keluarga, sekecil itu. Nah bagaimana dengan Madinah sekarang, Pak? Madinah sekarang tuh gede banget segitu, Pak, ya kan? Dan rata-rata orang yang tinggal di Madinah itu rata-rata nggak ada yang untuk selamanya saya mau tinggal di Madinah, enggak, ya. Bahkan para mahasiswa, para pekerja yang tinggal di Madinah ini, Pak, kalau ditanya ente ada asal dari mana? Ada bilang Pakistan, ada bilang Bangladesh dan sebagainya. Saya tanya, mereka orang mukim apa orang musafir? Ayo. Musafir. Berarti boleh nggak puasa dong?
Iya dong, ayo gimana? Nah ini pengertian mukim, musafir dan mustautin ini mesti kita duduk bareng nih, ya kan? Mesti duduk bareng yang benar. Anda tuh memberikan status kepada orang yang sholat di kantor dianggap sebagai bukan mukim, terus Anda bilang apa dia itu? Musafir. Kalau musafir berarti dia boleh Tidak sholat dulu. nggak puasa, sholatnya boleh jamak qashar, kan musafir. Nah, saya nggak bilang bapak-bapak ini musafir, enggak. Saya bilang bapak benar mukim. Tapi rumahnya jauh, nggak apa-apa. Emang kalau jauh jadi musafir? Nggak juga. Jauhnya tuh Pak 88 kilo, ya kan? 88 kilo baru itu musafir. Nah, bapak kan rumah Bekasi berapa kilo sih? Kalau macet iya Pak, benar Bekasi apalagi Bekasi Timur kan, wah itu macet dah. Tapi apakah orang Bekasi Timur ke Sampurna Strategik itu bisa mengatakan saya mau sholat jamak qashar? Nggak bisa lah, Anda belum 88 kilo. Jadi Anda mukim statusnya. Nah kalau orang mukim, wajib nggak dia sholat Jumat? Wajib. Kenapa jadi kagak wajib gitu kan? Tapi istitonnya itu bisa nggak membuat masjid itu bilang menyelenggarakan sholat Jumat? Karena kan dia rumahnya nggak di situ. Ya kalau zaman dulu rumah nggak di situ Pak, ukurannya paling ya satu kampung gitu kan. Nah Jakarta ini Pak kampung juga Pak. Kita orang Jakarta semua. Coba deh Bapak pulang kampung, ditanya sama orang di kampung sono, tinggal di mana? Jakarta. Padahal di Bekasi Pak. Itu rada-rada bohong dikit sih sebenarnya Pak. Ngakunya Jakarta. Jakarta Coret. Iya kan? Iya Jakarta Coret. Orang naik pesawat Pak, mau kemana? Jakarta. Padahal kan bukan ke Jakarta Pak, ke Cengkareng. Cengkareng kan bukan Jakarta itu, ya kan? Nah, udah CGK kan, udah bukan, harus kan JKT gitu, ya kan? Tapi CGK. Ya karena kampung tuh membesar gitu Pak, ya kan? Sebesar-besar gitu. Jadi kalau di zaman dulu kampung secuil itu, orang di luar itu dianggap sudah bukan musafir, sekarang kampungnya mekar. Semekar itu Pak, ya itu kampung juga, nggak bisa dibilang musafir. Jangan ngukur kampung dengan ukuran zaman dulu. Ini gedung Sampurna Strategik nih Pak, kalau kita ngukur zaman Madinah, setiap lantai satu Madinah, setiap lantai satu Madinah, setiap lantai satu Madinah. Ini berapa lantai kita, ya kan? Nah, jadi harus melihat realita. Cuman kan begini Pak, yang dibaca kitabnya kan kitab, misalnya baca kitab kitab fikih Syafi'i itu misalnya, taruhlah Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya kan, karangan Abu Suja. Nah itu beliau hidupnya tahun berapa, menggambarkan suasana kampung, mana mukim mana musafir itu ya di zaman segitu Pak. Nah kita nggak hidup di zaman segitu. Kalau kita hidup di zaman segitu, oke, itu yang boleh dipakai. Cuman di zaman sekarang konteksnya sudah jauh berbeda, udah nggak bisa dipakai itu dengan logika kampung musafir bukan musafir di zaman itu. Nah harus disesuaikan. Tapi ya begitulah Pak, namanya ini kan bagian pertanyaan unik ya, bagian dari fikih kontemporer, fikih kekinian. Banyak orang yang baca kitabnya itu kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, dengan suasana sosiodemografi yang ada di zaman itu. Sementara di zaman kita sekarang suasananya udah berubah, ya. Santri kalau dia mondok di pesantren, ya, kalau ditanya apakah Anda akan tinggal selamanya di sini, ya enggak pastinya. Oh berarti dia bukan mustautin itu, karena dia tinggal sementara. Sementara pala lo ya sementaranya 6 tahun gitu loh. Iyalah, sementaranya dibilang sementara kalau 3 hari itu sementara. Lah kalau 6 tahun ya bukan sementara lah gitu. Kalau begitu semua orang Jakarta juga semua tinggal sementara Pak di sini, ya kan? Kecuali orang Betawi doang nih Pak. Nah, baru kalau tanya, "Lu pulang kampung enggak?" Kemarin tuh Pak, lebaran kan tanya, "Pulang kampung, Ustaz?" Kagak. Kenapa? Orang Betawi enggak pulang kampung siapa gitu kan? Tapi rata-rata orang Jakarta pasti pulang kampung, berarti dia punya rumah di sono. Kalau ditanya, "Mau mati di Jakarta?" "Enggak sih, kalau udah tua, udah pensiun, pengen pulang." Lu berarti dia bukan orang mukim di sini gitu. Ya enggak juga kan. Nah, masa mau begitu? Cara logikanya kan enggak nyambung lah. Ya, tapi ya begitulah namanya dunia fikih, biasanya ada perbedaan-perbedaan, ya kan? Ya kita harus menanggapi secara baik lah gitu. Cuman ada waktu kapan yuk kita ngobrol, diskusi sambil ngopi-ngopi sambil makan singkong goreng. Yuk kita ngobrolin nih yang lu jadiin sebagai
urusan. Karena akan bingung orang, lah habis sholat Jumat kita sholat zuhur gitu kan. Itu aja sih, cuman saya kadang-kadang saya diemin aja, terserah lu dah, sholat zuhur kayak sholat asar kayak bodo amat gitu, nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena pemahamannya kayak gitu Pak, belum pernah ke Mesir lah gitu istilahnya, belum pernah kuliah yang rada jauhan dikit yang kemudian nyambung Pak. Nah itu kan kadang-kadang memang begitu. Memang problematika terbesar kita adalah kita terlalu bangga dengan warisan fikih kita yang zaman klasik, tapi begitu mau menerapkan di zaman sekarang banyak hal yang udah nggak sesuai dan harus di adjusting ulang dengan realitas di zaman kita. Itu PR besar Pak ke depannya. Baik, ini pertanyaan satu jadi panjang mana-mana. Ada yang mau nanya lagi nggak Pak? Cukup kali ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula fattubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam